Oke, launch succeed. Kalau saya klik button, saya klik, jadinya 5. Klik lagi, jadinya 4. Klik lagi, masih 4. Klik lagi, jadi 6. Gitu. Oke. Ini interaktif tapi bukan inputan ya, dia cuma tombol ya. Kita belum sampai arah mengisi angka, kita baru mengetuk tombol. Nah, tadi yang saya katakan tantangan selanjutnya adalah text view-nya ada 3, text view-nya. Yaitu randomnya si pertama, random ditambah randomnya kedua, sama dengan text view yang ketiga. Itu kalau udah Anda bisa berhasil menguasai itu kira-kira ya 75% lah. 75% tugas besar bisa terjamin di tangan, udah selesai gitu ya. Karena konsepnya udah tahu. Oke, gimana caranya? Ini masih ada waktu setengah jam ya. Oke, caranya ke activity main dulu ya. Kita buatkan text view ada 3 ya. Text view. Tuh. Oke, kita cek layoutnya, ditambahin semua. Ini lemot ini ya. Sabar ya. Ya. Udah. Terus Kotlin keep stopping. Tadi bisa tadi. Lu ngapain kecek gini? Salah tanya. Apa aja sih akan cokin? Oh, ini API 24 keep stopping. Buta gue. Oh. Emang penting banget. Could be private. Num site. Nah, ini coba di nah, jangan di apa-apain. Nah, nanti klik ini gitu, coba make. Oke. Udah coba run. Jadi lihat di problem, kalau macet lihatnya di problem. Apanya? Si Android ininya, Android virtual device. Kalau ini nggak ada ngaruh kan ya? Enggak kayak ini kan tampilan aja ya. Nggak ngaruh kalau tampilan. Ya mungkin. Tapi kan Nexus 5 itu udah canggih, seharusnya dia bisa menerima. Justru yang OS-nya di bawah malah nggak bisa menerima. OS yang tua. Oke, kita lanjut ke sini ya.
text view 1, text view 2, text view 3 ya. Kita lihat dari sininya ya. Nanti si text view 1 ditambah text view 2 hasilnya taruh di text view 3. Ya, pertama ya ini kita bikin layoutnya dulu gitu ya. Setelah layoutnya udah rapi, nah kita ke main activity. Ya. Yang kode-kode yang tidak berguna dibersihin dulu. Oke, ini kurungnya siapa nih? Oke, kurungnya si onCreate. Ini kurungnya dice. Oke. Nah, karena text view-nya ada banyak, maka kita cari text view nih. Ini kan ada text view ya. Dice roll. Result text view. Anggaplah di sini adalah text view 1 ya, atau angka pertama. Tuh. Angka pertama string ini jangan dijadiin to string dulu ya. Nah, seperti ini. Coba type mismatch. Jadi si teksnya ini oke, bolehlah berarti to string ya. Nah, nanti ada lagi angka pertama menampung dice roll ya. Bisa nggak coba? Oke, dia error merah ya. Nah, berarti kasih var gitu. Angka pertama text view. Oke, dia kan tipenya text view ya. Ini aja deh. Kita bikin objek lagi deh. Angka pertama tipenya integer. Dia menampung integernya integer besar, menampung dari dice roll. Dice roll ini dice roll ya gitu. Terus file angka kedua ya int juga ya, sama dice roll juga gitu ya. Terus si file penjumlahan tipenya int, dia asalnya dari angka pertama
ditambah angka kedua. Paham nggak sampai sini? Nanti si penjumlahan ini akan kita rubah menjadi toString ya. Ini dice roll diganti menjadi penjumlahan. Tunggu, ya gitu aja dulu ya. Yang penting untuk sementara karena waktunya udah mau habis, ini bisa apa enggak untuk kalau sekedar penjumlahan mungkin bisa, tapi kan kita kepenginnya angka ini kelihatan, angka ini juga ditampilkan ya, angka pertama ditampilkan, angka kedua ditampilkan. Nah kalau result ini kan dia tahu-tahu langsung penjumlahannya doang gitu ya. Coba saya kasih, semoga nih berhasil deh, nggak apa-apa deh. Apa angka pertama text view, terus find view by ID f ID text view pertama ya. Kalau ini text view ketiga nih result view-nya. Var aja mendingan ya. Angka kedua dia berlaku sebagai tipenya text view. Find view. Duh, ini kenapa ya? Var angka view by ID text view kedua nggak ada ya, text view kedua itu ya, is never used. Oke, tenang. Angka pertama titik teks itu tadi gimana ya? Angka pertama titik kop sama dengan ya gini ya, kayaknya angka pertama itu tuh string, moga-moga bisa nih. Oke, coba angka kedua teks sama dengan ya angka kedua juga, tapi kita rubah menjadi string. Itu. Ya, mari kita run ya. Moga-moga nggak ada. Oke, di sini juga nggak ada problem. Sepertinya nggak ada. Moga-moga ini bisa di var immutable. Oh iya, di sini var
var semuanya deh. Ini juga var. Semoga bisa pakai var. Oke. Sekarang saya run Gradle build running. Masih running. Launching app. Masih ada 10 menit lagi ya. Moga-moga sempat. Yuk, launching app. Launching activity sukses. Sip. Kita lihat. Oke, ini ya. Moga-moga nggak error. Kita klik sekarang. Nah, jadi ya. 4 tambah 4 sama dengan 8. 5 tambah 5 sama dengan 10. Gitu ya. Ini adalah cikal bakal tugas besar ya. Jadi di praktikum ini nanti ada tugas besar, bisa berkelompok, bisa sendiri. Kenapa ini disebut cikal bakal? Karena tugas besar kita mengenai rumus ya. Rumus itu kan perhitungan, dan kebetulan yang saya ajukan di sini adalah hitungan cuma penjumlahan doang gitu, dan ada tampilan ya. Ini baru sekedar tampilan, belum ada input. Ya, saya benar-benar berharap Anda bisa pertama membayangkan layout ketika membuat rumus, layoutnya seperti apa, layoutnya. Setelah selesai layoutnya, baru algoritmanya yang mana duluan yang ditampilkan gitu. Dan gimana cara menjumlahkan ini 4 tambah 4. Jadi bikin dulu objeknya ya. Bikin dulu objek ini, saya kasih ringkasan gitu ya. Bikin dulu objeknya di sini angka pertama, angka kedua nih objeknya berupa integer. Dia akan menampung dari dice roll, angkanya dice roll. Hasil dari dice roll ditampung ke sini juga gitu ya. Gitu. Nanti si angka pertama yang ini, angkanya akan ditampilkan oleh angka pertama yang ini. Dia ini kan sebagai text view gitu. Bukan sebagai integer, bukan sebagai string, bukan sebagai apa. Pokoknya dia tuh sebagai text view aja. Nah, kebetulan text view itu hanya bisa menerima string. Sementara si angka pertama ini dia adalah integer. Jadi nggak bisa tampil, jadi harus dirubah dulu ya. Si ini hasilnya harus dirubah to string, makanya ada dipakai begini to string. Angka yang dikandung oleh angka pertama, nilai yang dikandung oleh nilai angka pertama itu diubah menjadi string. Setelah itu diberikan ke angka pertama ini, yang mana dia berlaku sebagai text view. Text view itu dia menampilkan ke layar gitu. Ini nggak ada print ln jadinya ya. Sudah nggak ada print ln, print, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Nah, ini yang tadi saya bilang penjumlahan. Ya, kita bikin dulu objeknya, objek namanya penjumlahan. Objeknya tipenya integer. Oke. Internal nih, absen. Semua. Maksudnya dari pertemuan tanggal berapa tuh, paling ujung lah ya.
Oke, terus ini ya, ada objek penjumlahan ini saya buat supaya dia bisa menampung hasil dari penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Ditampunglah sama dia nih penjumlahan. Nah, nanti si penjumlahan ini tampungannya, isi dari penjumlahan ini akan saya berikan ke sini, assign. Saya berikan saya tugaskan ke result text view dan kemudian dia akan tampil gitu. Itu di sini yang menjadi harapan saya Anda mengerti ya. 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 Tanda tangan. Enggak, semua. Kecuali yang jumlah ya. Oke. Baik, demikian itu aja yang perlu keep in mind. Yang Anda benar-benar harus perhatikan ini yang saya perhatikan logikanya gitu ya. Urutan-urutan dan logikanya, bikin dulu objeknya supaya bikin dulu wadahnya supaya wadah itu bisa menampung operasi matematik ini. Ya sebenarnya banyak cara untuk mengingat, banyak cara untuk memahami. Anda boleh saja mempunyai cara yang lain untuk memahami ini semua daripada yang saya tawarkan. Oke, itu aja untuk sementara. Minggu depan kita ke sini ya. Ini kan kita sudah selesai nih pathway yang tunggu sebentar nih, nggak mau maximize ya. Saya mau menampilkan kurikulumnya gitu ya. Ini udah selesai yang pathway keempat ini. Minggu depan kita mencoba interaktif yang lebih dalam lagi gitu ya, karena ada menginput angka-angka. Nah, berdasarkan pemahaman kita sekarang ini, maka kita seharusnya minggu depan kita bisa membuat wadah yang menampung angka-angka yang diinput oleh operator, oleh manusia. Ya, ini di scroll masih lemot ini. Saya sudah ini proses mematikan AVD ini, tapi butuh waktu juga ya. Oke, dengan demikian unit pertama selesai. Minggu depan unit kedua. Saya ingatkan sekali lagi, dari sekarang Anda harus sudah mencari rumus-rumus yang panjang ya. Jangan cuma rumus A ditambah B gitu. Masa bikin aplikasi 10 jam, tapi kalian bikin aplikasi yang cuma A tambah B doang gitu ya. Jadi Anda cari rumus-rumus yang panjang lah ya. Rumus yang jelimet, yang pakai akar lah, yang ada pecahannya. Ya. Saya kasih clue ya. Ya, carilah rumus-rumus yang akan dipakai di semester 2. Semester 2 itu di praktikum fisika. Terus ada juga di semester 3 ada ekonomi EOKI. Oke. Oke, baik. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.